Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Astagfirullah. Bapak adik-adik, dari jemaah semua, puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi dari selawat serta salam dibawa kita hadirkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai dalam khusus kita baca Fatihah. Kita khusus yang berdoa kita dulu dari orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan dari semua yang telah mendahului dalam dosa diterima amal ibadah, dijadikan guru mereka semua Allah dan Jannah. Kalau setia sebut nama guru, nama orang tua. Dan bagi guru dan orang tua yang masih hidup, yang masih ada atau panjang ini semoga Allah Taala kekuatan iman Islam bertahan menguji hikmah untuk diri keluarga dan juga orang banyak. Kita yang mengaji pada siang hari bagi jamaah sahabat yang biasanya rajin, artinya istiqomah. Hari ini kita kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah akan mengakhirnya. Kalau ada kerjaan, ada urusan, ada keperluan, dan Allah mudahkan kabul semua urusan keluarga dan pekerjaan. Pada hati ini ya, disebutkan dalam Nabi Muhammad SAW, "Wanita jawab muslim, berjudi wa alu baiti wa ashabi masyarakat wa rasul, wa kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Sallallahu alaihi wa ummahatin awliya wa musyrikin wa ali wa muslimin wa ashabu kalian wa ahsana ilayhi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa Al-Fatihah liman fi bali wa berikut masyarakat wa berbihan wa dunia ini wa khususan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Bari Al-Banani Syekh Sayyid bin Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila lahumul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaikhul mu'allif rahimahullah wa yulubihi wa qalaina min barakatil. Meneruskan halaman 183. 183 baris berapa? Baca dulu sholat. Oh, baris pertama. 183 baris pertama dari atas. Wa minha. Ya, masih bab sholat berjamaah. Salah satu syarat berjamaah selanjutnya yang kelima nih. Wa minha dan ketemu 183. Ketemu ya. Paling atas di bawah garis 183 paling atas ke bawah garis. Temu ya? Wa minha dan di antara syarat-syarat qudwah apa? Muwafaqatun, bersesuaian. Muwafaqah itu sama, bersesuaian. Fi sunanin, di dalam sunnah-sunnah sholat. Tafhusu mukhalafatun fiha fi'lan aw tarkon. Jadi tidak terjadi tafhus mukhalafah. Tafhus mukhalafah. Istilah ini ya. Tafhus mukhalafah. Jadi syarat jamaah selanjutnya nggak boleh terjadi tafhus mukhalafah. Tafhus itu dari paksa, apa jelek, buruk. Mukhalafah perbedaan yang mencolok. Nggak boleh di dalam perkara sunnah. Bukan wajib, kalau wajib ya batal. Perkara sunnah. Kan sunnah dilakukan boleh, nggak dilakukan nggak apa-apa. Nah ini antara relasi imam dan makmum nggak boleh terjadi tafhus mukhalafah. Apa namanya? Iya, biasa itu. Kan
belajar fikih juga belajar istilah-istilah. Ya, imam, makmum, muadzin, muqimin, apalagi masbuk, muafiq, mufaraqah. Itu kudu apa ya definisi-definisi. Nah, tafus mukhalafah itu juga definisi di dalam sholat-sholat kita. Nah, itu terjadi ketimpangan yang mencolok, nggak serasi. Kan imam itu kalau imam ruku, makmum ruku, kan itu serasi ya. Nah, ini ada terjadi ketidakserasian. Nggak ngaji tuh. Saya ingat betul yang nanya di kompleknya. Ini mau dibahas nih, nggak ngaji. Bapak apa itu? Ya, ada ya di sini yang biasa di sini. Yang kacamata. Lama tanyanya. Nah, ini baru dibahas sekarang. Nah, kalau itu bapak ngaji, kalau dia sabar dikit nyampe di sini. Karena kali lagi ngapel. Nah, ini yang kita bahas. Namanya tafkus mukhalafah di perkara sunnah. Sunnah itu sunnah. Fi'lan au tarkan, baik itu sunnahnya perbuatan atau pekerjaan. Fatabtulu maka bisa batal. Sholatuman, sholatnya orang, waqa'at yang terjadi bainahu wa bainal imami, yang diantaranya, bainahu itu kembali ke makmum. Jadi bisa batal sholatnya orang makmum yang terjadi bainahu wa bainal imam, diantaranya dan diantara imam, mukhalafatun fi sunnah, berbeda di perkara sunnah. Jangan tanya rukun, kalau rukun mau batal sudah. Ini sunnah berbeda sama imam. Nah, itu bisa terjadi tafkus mukhalafah namanya. Ya, dan itu bisa batal. Baik. Terus ini yang penting ada penalarannya dulu. Seperti apa contohnya? Contohnya nih, kasajidati tilawatin. Seperti sujud tilawah. Sujud tilawah kan sunnah. Jadi kalau bapak membaca ayat sajdah, sunnah sujud tilawah. Kalau bapak nggak sujud kan nggak apa-apa, gitu ya. Itu perkara sunnah. Kasajidati tilawatin, seperti sujud tilawah. Fa'alaha, yang melakukan akan itu sujud tilawah al-imamu, imamnya sujud tilawah. Al-ma'mumu, adapun makmum, amidan, sengaja, aliman, tahu, bitahrimihi, wataroka, maaf ada watarokanya dulu ya. Watarokaha, dan meninggalkan akan itu sujud tilawah. Al-ma'mumu, siapa makmum? Amidan, amidan sengaja, aliman tahu, bitahrimihi, dengan keharaman itu. Fatabtulu, ke atas tuh, maka batal sholatnya makmum. Imam sujud tilawah, dia nggak mau. Peradahan, udah jam segini pakai sujud tilawah, mau nggak? Apa emang? Batal tuh. Bukannya nggak sah sholatnya, tapi batal. Bukan nggak sah jamaahnya, tapi batal sholatnya makmum. Imam sujud tilawah, makmum nggak mau. Tahu, sengaja. Beda dengan kalau nggak sengaja atau nggak tahu, ntar dibahas. Ini sengaja dan tahu akan kehariman itu. Dia nggak mau. Itu namanya terjadi tafkus mukhalafah. Imam sujud, dia diri. Nggak mau, ngapain mah? Ntar aja kalau lu diri. Padahal perkara sunnah. Paham ya? Beda kalau imam ruku, kita nggak mau ruku, itu kan rukun, dia batal. Ini imam nggak mau, imam sujud tilawah, kita nggak mau. Imam sujud, posisinya sujud, makmum posisi diri. Kan ketimpangannya jauh. Ya. Nah, itu namanya tafkus mukhalafah. Tapi kalau tidak tafkus mukhalafah, tidak batal. Terus apa lagi contohnya? Wa tasyahhudin awalin, dan juga tasyahud awal. Fa'alahul imamu, melakakan kepada itu tasyahud al-imam. Wa tarakahul makmum, dan meninggalkan akan itu tasyahud makmum. Imamnya tasyahud awal, makmum nggak mau. Padahal kalau nggak tasyahud awal, saya nggak sholat. Sangat sunnah tasyahud awal. Jangan-jangan ada yang baru tahu nih tasyahud awal sunnah. Ya Allah, benar ini. Kan sholat itu kudu kegambar ya. Oh ini rukun, oh ini sunnah.
Jangan-jangan sholat nggak tahu rukun sholat mana, sunnah sholat mana nih. Waduh, tahun-tahun ya. Nah, imam tasawuf dia nggak mau, batal sholatnya. Atau nih, tarokahul imam nggak tasawuf awal. Allahu Akbar, terus sujud terakhir, sujud kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wafa, dia nggak tasawuf awal. Wafa alamul makmum, lahu. Nah makmum, kok imam nggak tasawuf awal? Biarin dah, gua tasawuf awal, batal sholat itu. Berarti terjadi takhus mukhalafah. Dia duduk, imam diri. Nah itu istilahnya. Namanya apa? Biasain dulu. Takhus mukhalafah. Salah tulisannya. Salah apa benar? Oh iya benar. Pakai hak kecil ya? Kok apa hak? Ya hak. Takhus berarti terjadi takhus mukhalafah. Gitu. Kalau diskusi sama teman pakai bahasa begini, serem dah teman kita benar-benar. Belajar di mana? Agak tahu dulu mondok. Mondok di mana? Di Kompas. Nama pesantrennya apa? Takwa. Pesantrennya Takwa. Siapa pimpinannya? Haji Arif. Dulu dia mantan ketua geng kotor. Terus insaf. Jadi ini namanya takhus mukhalafah. Jadi terjadi ketidakserasian, batal. Padahal di perkara sunnah. Jangan bicara rukun. Terus amidan aliman, sengaja dan tahu. Beda kalau nggak sengaja. Beda kalau nggak tahu. Ntar di situ kita bahas. Ini yang sengaja. Wa illahi qahu, sekalipun menyusulkan siapa makmum atas itu tasyahud awal alal qurbi, atas waktu dekat, haitulam yajlis, sekiranya tidak duduk al imam, siapa imam, lil istirahati, untuk istirahat, liqudulihi, karena berpalingnya ia an fardil mutaba'ah, dari keharusan mengikuti imam ila sunnah, kepada sunnah. Terus amma idza lam tafhus mukhalafah, adapun jikalau ida apabila lam tafhus tidak, itu harusnya sukun karena kemasukan amil jawazim namanya. Lam tafhus pakai sukun. Kalau depannya ada lam pasti dia menjazamkan fi'il. Nah, kenapa diharapkan kasroh? Karena iltiqaq sakinain. Jadi sukun itu nggak boleh bertemu selama-lamanya dalam bahasa Arab. Jadi kalau sukun bertemu langsung, kalahkan yang pertama, diharapkan kasroh. Makanya lam tafhusil mukhalafah. Jikalau menyalahi imam kagak, makmum kagak, tapi tidak tafhus mukhalafah. Nah ini yang batal tuh kalau terjadi tafhus mukhalafah. Tapi kalau tidak terjadi tafhus mukhalafah, fiha di dalamnya, fala yadurru, tidak mengapa, berarti sah. Nah yang ditanyakan itu Bapak itu al-ityanu bisunnati, karena mengikuti sunnah. Seperti apa? Kakunuti adroka ma'al ityani bihi al-imama fi sajadatil ula. Seperti kunut. Kan dia nanya tuh, siapa sih kemarin aja Ustaz di kompleks saya nggak kunut. Cuman tuh imam ngasih kesempatan makmum untuk baca kunut. Nah ini namanya tafhus, tidak terjadi tafhus mukhalafah karena sama-sama berdiri. Imamnya nggak baca, cuman dia kasih kesempatan makmum baca kunut. Jadi boleh. Itu namanya tidak terjadi tafhus mukhalafah. Dan banyak contoh lagi. Kakunutin adroka yang dilakukan ma'al ityan, ya, dengan mengikuti imam, bihi dengannya al-imam fi sajadatil ula, di sajadah yang pertama. Imam enggak kunut, tapi kita maksain kunut. Imamnya misalnya enggak kunut, sami Allahu liman hamidah. Nah makmumnya pengikut mazhab Syafi'i, sami Allahu liman hamidah, Allah mahdi liman hadid. Imam sujud, biarin aja. Nyampe kelar, batasnya apa? Sampai sujud fi sajadatihil ula. Gitu. Boleh. Ini tidak terjadi tafhus mukhalafah.
Karena posisi dia sama-sama iktidal, cuman bedanya lamaan aja dikit gitu. Paham ya? Kalau tadi itu terjadi tafus mukhalafah, perbedaannya semakin terlalu jauh. Imam sujud, dia tidak sujud. Emang jarang ini, kalau nggak ngaji muin insya Allah nggak dapat di Fathul Qorib kan. Makanya nih muin itu kitab keempat, udah hatam Safinah, udah hatam Takrib, udah hatam Fathul Qorib, baru ngaji. Jadi kalau ditanya orang ngaji apa, Fathul Muin, berarti dokter bersih. Oh dia udah pernah hatam 3 kitab. Benar. Tinggi banget ini. Kenapa Ustadz di sini kok langsung Fathul Muin, gak Safinah dulu? Dikit lagi kiamat. Jadi langsung kelas 4. Karena yang ngaji semuanya sesepuh, dikit lagi pensiun. Ngejar target ini. Ya. Emang kalau pensiun aktifnya di mana? Masjid. Itu masa mau Safinah lagi? Itu langsung Fathul Muin. Langsung mahasiswa. Nah ini namanya tafus mukhalafah. Nah, kalau misalnya makmum kunut imam enggak, nah itu tidak terjadi tafus mukhalafah. Wa faraqat tasyahudal awala, dan memisah berbeda dengan tasawuf awal. Kalau kunut boleh, tasawuf awal beda, gitu katanya. Bi annahu fi ahdatsa qu'udan, karena tasawuf awal membuat duduk yang baru. Makanya batal kalau tasawuf. Kalau kunut enggak, padahal sama-sama sunnah gitu. Kemudian lam yaf'al imam, yang tidak lakukan imam. Ini udah berbeda. Begitu dah, orang aja dulu. Ya, kata ulama, kenapa kalau kunut enggak batal, kok tasawuf awal batal? Karena tasawuf awal bikin duduk baru. Imam enggak tasawuf, kita tasawuf. Berarti kan udah perbedaannya mencolok gitu. Imam melakukan perkara baru, makmum melakukan perkara baru, padahal imam tidak, makanya batal. Beda dengan kunut. Kalau kunut dalam posisi iktidal, nggak melakukan perkara lain, kan cuma terlambat aja sujudnya, gitu kata pengarang kita. Wahada, dan adapun ini inama hanya saja. Inama itu adat hasar. Jadi kalau bapak nemu teks depannya inama, sesuatu yang bakal dijelaskan di depan itu sesuatu yang terbatas. Coba ayat tentang masjid. Innama ya'murullah, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanya saja. Berarti orang yang ngurusin masjid itu terbatas orangnya. Jadi spesial. Hanya tertentu, nggak sembarangan orang yang ditunjuk Allah ngurusin masjid. Karena ini rumah Tuhan. Bapak ngurusin rumah jenderal, pasti backingan bapak jenderal. Bapak nggak masuk 2 hari karena diganggu orang. Kira-kira turun nggak 1 batalion waktu dia ngasih sama jenderal? Begitu juga ini kita ngurus rumah Tuhan. Terus ada yang ganggu pengurus masjid. Backingannya langsung Tuhan, makanya hati-hati betul Pak pengurus. Dan kalau jadi pengurus kudu amanah. Biasanya kalau pengurus masjid godaannya janda. Benar ini. Banyak pengurus masjid nih, karena auranya keluar, ngurusin rumah Tuhan. Terus mana tadi? Innama, mana tadi innama? Yang lagi yang ada tasawuf. Hadza innama tawala. Tawala itu memperpanjang. Maka nabi al-imam, maka ada fihi di dalamnya al-imam. Siapa mampu memperpanjang doang? Iya, di iktidal lebih panjang kan boleh bapak memperpanjang, ya kan? Iya, cuma ketinggalan aja. Fala fuksa, tidak terjadi ketimpangan. Fala fuksa, maka tidak terjadi ketimpangan. Terus wakada, dan demikian juga layak dulu, nanti tidak batal nih. Layak dulu itu tidak mengapa. Ya dulu artinya apa? Bahaya. Cuman jangan terjemahkan bahaya, karena ini ngaji fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masmi sayyidul fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang dapat membahayakan. Nah, itu kalau lagi zikir tuh bukan hadis. Nah, kalau layak dulu di sini tidak mengapa, berarti boleh. Al-ityanu mengikuti bit tasyahudil awwali,
dengan tasyahud awal in jalasa jika duduk, imamnya lil istirahati untuk istirahat. Berarti sama Ustaz. Sekarang imam udah tasyahud awal, kita mau tasyahud, boleh gak? Boleh, kalau imamnya duduk istirahat. Karena kan berarti istirahatnya aja lebih panjang, kan gitu ya. Kan Nabi itu tiap mau bangun dari sujud duduk istirahat, sunnah. Sujud kedua nih, Allah. Nah, ini namanya duduk istirahat. Nah sekarang Ustadz, tadi itu kan i'tidal waktu kunut. Nah tasawuf boleh juga dong? Boleh kata ulama, asal kalau imamnya duduk istirahat. Kalau imamnya tidak duduk istirahat, Allah, berarti kan langsung. Nah kalau dia duduk tasyahud awal, batolat sholat tubuh. Tapi kalau imamnya duduk istirahat, Allah. Nah makmum, Allah. Ya udah baca aja tahiyat, kan sama aja, paham ya? Jadi sama gerakannya sama imam, tidak terjadi tafus. Kita baca aja tahiyat. Apalagi kalau bapak udah ngaji tasyahud paling sedikitnya, kan dikit tuh. At-tahiyatu lillah, salamun. Saya baca ya, ini yang paling dikit nih. Dan ini rukunnya tasyahud, tasyahud akhir. Berapa detik? At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salamun alaina ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin. Berapa detik? Dihitung nggak tadi? Ya paling 8 detik. Berarti tidak terjadi tafus. Paham ya? Cuman lambat doang. Kalau imamnya tidak duduk istirahat, amidan, aliman, batolat sholat. Jarang terjadi. Cuman yang penting namanya tafus. Nah kalau begitu adanya, begitu nyatanya, berarti tidak terjadi tafus mukhalamah, berarti tidak batal. Imamnya tidak tasyahud awal, makmumnya tasyahud, asal tidak terjadi tafus mukhalamah, nggak apa-apa. La yadurra. Garis bawah, ajarin muridnya. Terus li'anna dharra, karena yang bikin batal. Li'anna dharra, karena yang bikin bahaya, bikin batal. Innama hanya saja huwa dia. Siapa itu makmum? Ihdatsu julusin, memperbarui duduk, lam yaf'alhu imam, yang tidak dilakukan oleh imam. Nah kalau imamnya duduk istirahat, dia cuma manjangin doang gitu, tidak tafus mukhalamah. Wa illa, kalau tidak duduk istirahat siapa imam, lam yajuz, tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti batolat sholat. Jarang terjadi, tapi yang penting masuk dalam kajian keilmuan relasi imam dan makmum. Terus ini intermezzonya. Wa abtala sholatal alimi, maka batalah sholatnya orang tahu. Amidi, yang sengaja itu orang tahu. Malam yakni, selama tidak niat. Mufaroqatahu, mufaroqah. Sekarang begini, Ustadz saya nggak mau ngikutin, tapi saya niat mufaroqah, tidak batal. Misalnya imamnya lupa tasyahud awal. Allah, emang biasa dia tuh imam sengaja tuh kayaknya. Nah, misalnya kita tahu. Nah sekarang kita, atau misalnya tadi yang lain. Nah asal kita niat, dia tetap berdiri. Kita duduk tasyahud awal, dia kan duduk istirahat maksudnya. Dia tetap diri. Kita tetap mau tasyahud awal, silakan. Nggak batal asal niat mufaroqah. Jadi relasi imam dan makmum itu bisa niat mufaroqah teman. Dulu tema ini, Bapak intermezzo sedikit ya. Tema ini dipopulerkan oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Tema mufaroqah ini waktu ketua PBNU-nya Gus Dur. Ya. Ketika Gus Dur menerima dana SDSB, ya. Ketika Gus Dur boleh mengganti assalamualaikum dengan selamat pagi, ada ulama gede namanya Kiai As'ad Syamsul Arifin, pendiri NU, dia bilang mufaroqah dari kepemimpinan Gus Dur. Jadi kalau mufaroqah itu bahasa imam makmum. Jadi boleh. Misalnya saya nggak sepakat dengan pemimpin, padahal saya distruktur, nah saya mufaroqah, memisahkan diri. Sama imam, saya lihat ada something error di imam, masa saya lanjut ngikutin imam? Nah saya mufaroqah.
Ntar kita bahas nih dikit lagi, insya Allah mufarokoh itu terkadang wajib. Jadi mufarokoh udah dibahas ya, udah kayaknya. Udah, ada mufarokoh sunnah, ada mufarokoh uzur, ada mufarokoh yang. Jadi mufarokoh itu boleh Bapak, boleh. Jadi Bapak mufarokoh di tengah-tengah sholat sama imam, berarti kan memisahkan diri. Bapak melanjutin sendiri, tetap terus ngeduluin imam, assalamualaikum duluan di sebelum imam. Jadi mufarokoh yang uzur, intermezzo, kita rewind dulu pelajaran kemarin bahwa boleh. Nah, ada yang uzur. Kalau Bapak mufarokoh karena uzur itu berarti ada penyebab yang dibolehkan syarat. Ini contoh. Bapak kalau diundang kawinan hukumnya apa? Wajib. Bapak nggak datang hukumnya apa? Dosa. Nah, kalau Bapak ada uzur, boleh Bapak nggak datang. Nah, berarti nggak dosa. Salah satu uzur nggak datang kondangan, kalau yang ngundang itu milih-milih orang, hanya orang kaya aja yang diundang. Kita tahu. Ya, soalnya ngabsennya depan saya Ustaz, tetangga. Si Anu nih, undang, dia duren nih. Nih jangan nih semak. Kita tahu. Kita boleh nggak datang tuh. Nah, itu uzur. Paham ya? Dan boleh juga nggak datang kalau kita datang. Kita sakit hati kita karena ngelihat orang yang ada di situ. Misalnya bini kita ajak nih. Mimi ikut kondangannya. Si bini kita kan wajib juga diundang. Enggak Bang ah, saya nggak mau datang. Emang apa? Ada si Punyuk. Mantan lakinya kan dipanggil Punyuk kalau bini. Kita pernah dulu punya nostalgia sama perempuan. Biasanya kalau kita cerita dia manggilnya Punyuk tuh, di Punyuk nah gitu. Nah, kalau datang dia mana? Ada mantan lakinya. Ah, itu uzur. Nah, mufarokoh juga ada uzur. Apa uzurnya? Kalau imam kelamaan. Nah, itu. Wah, gue mau ngambil gaji nih. Atau wah, gue bisa masuk. Ah, imamnya terlalu panjang. Baca misalnya 1 juz. Nah, boleh dia mufarokoh. Rukuk duluan, sujud duluan, misah. Di awalnya makmuman. Nah, kalau ada orang mufarokoh karena uzur, pahala jamaah tetap dapat. Kemarin kan begitu. Kalau mufarokoh tanpa uzur nggak dapat, sama aja dia mau sama kayak sholat sendiri. Kan pilihan. Bapak mau sholat jamaah silakan, mau sholat sendiri silakan. Nah ini tidak menjadi batal kalau Bapak niat mufarokoh, karena ini tidak terjadi tafus. Itu mah udah memisahkan diri. Gimana Ustaz? Apakah dapat pahala? Ya insya Allah dapat ya, karena memang si imam itu kan tidak mau melakukan itu yang kita anggap Nah, jadi yang mufarokoh bahwa firaqun bi udhrin. Nah, itulah termasuk memisahkan diri karena uzur, berarti dapat pahala. Silakan imamnya nggak tasawuf awal, kita tetap maksain. Walaupun imamnya nggak duduk istirahat, asal kita niat mufarokoh. Kalau nggak niat mufarokoh, batalan sholat batal. Niatnya gimana Ustaz? Dalam hati, ngomong dalam hati, jangan di mulut. Ya Allah, saya mau misah, nggak ada kalau ngomong di mulut. Di dalam hati, ya Allah, saya mau pisah sholat sendiri dari imam ini. Dan niatnya kapan? Harus segera, nggak boleh ditunda-tunda. Paham ya? Dan kadang mufarokoh wajib Bapak. Kemarin kan saya jelasin, kita sholat berdua misalnya, imam dengan makmum. Terus si makmum dengar bau kentut, di masjid gak ada orang, dia doang berdua-dua. Nah ini wajib nih. Kalau ada zon, dia nih kentut nih, wah emang PA nih imam nih kayaknya nih. Ya itu wajib tuh mufarokoh. Kalau Bapak terus ya rusak jamaahnya. Ya, nah itu saya nggak ngulang pelajaran itu kemarin, ini lagi nih supaya kita nyambung aja dulu. Ya. Jadi tidak batal. Wa huwa firaqun bi udhrin fa yakunu aula, bahkan lebih utama. Karena mufarokoh karena uzur itu tetap dapat pahala ya. Tapi kita sholat sendiri jadi nggak ngikutin imam lagi, udah pisah namanya. Nah itu namanya mufarokoh. Silakan biasain itu istilah-istilah itu kan istilah agama. Jadi Bapak nggak setuju sama RT misalnya, teh gua mufarokoh malu. Kata RT, mufarokoh apa sih? Wah, lu berarti nggak ngaji kan? RT
gaya juga ya. Kerjanya di Gramedia atau Maroko kan keren ya. Karena ini pegawai Gramedia yang ngaji. Ya, kan ini kan rumah kedua, kita nggak tahu ya. Bakal pindah ke sono, bakal apa, bakal pensiun. Ya, tetap kita udah ngaji. Ini kan Allah langkahkan kaki kita untuk bisa. Terus wa idalam yabraq al-ma'mum dia. Wa idza dan apabila lam yafraq tidak selesai al-mu'minu darinya maaf faraghi imamin beserta selesainya imam jaza boleh lahu al baginya at-takhallufu li imamihi. Imamnya boleh bagi dia at-takhallufu membedai li imamihi untuk menyempurnakan. Imamnya udah selesai tasyahud awal, makmumnya belum. Berarti kan imam udah diri. Makmum baru asyhadu alla ilaha selesai. Kan berarti terjadi ketimpangan. Nah, ketimpangan itu tidak terjadi tafus mukhaf. Selesaikan. Imam udah assalamualaikum, kita belum kelar tasyahud akhir, selesaikan. Kalau ada zon buat usul Fatihah bisa gitu. Li'anna li'itmamihi untuk menyempurnakan. Bahkan nudiba disunahkan. In alima jika tahu annahu yudrikul Fatihah tahu. Emang ngajar tiap hari jadi sebelum teks saya udah cekak. Jadi bahwa dia ngejar Fatihah di kamaliha sempurna itu Fatihah qabla ruku imam sebelum. Udah selesaiin aja tasyahud awal kita. Imam udah diri Allahu Akbar, kita baru asyhadu Allah. Terusin aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Diri. Nah, yang penting ada zon waktu diri tunggu Fatihah secara sempurna sebelum imam. Kalau misalnya zon yang nggak kuat nggak boleh tuh menyelesaikan buru-buru itu. Nah kalau begitu keadaannya bisa zon bal nudiba itulah yang disunahkan. Nah, makanya silakan imam sudah duduk tasyahud akhir, kita masih mau doa di sujud akhir boleh, karena tidak terjadi tafkus. Itu hanya memperlama saja. Ya, nah ini istilahnya namanya tafkus mukhalafah. Oh, kalau ada yang berarti ilmunya kan tahu. Alhamdulillah. Jadi relasi imam dan makmum itu ada syaratnya. Nggak timbang ngikut-ngikut. Itu syarat keberapa? Kelima. Wa illa kalau misalnya tidak ada zon dia bisa ngikutin Fatihahnya sampai selesai, lamnya juz nggak boleh dia menyempurnakan bacaan tasyahud awal. Wa abtola bahkan bisa batal. Bukan ya. Mohon maaf, saya baca yang atas. In alima jika dia tahu annahu yudrikul Fatihah kamali la takhallufu tidak terjadi li itmami suratin. La takhallufu dan tidak takhalluf li itmami suratin untuk menyempurnakan surah bal yukrahu bahkan makruh idza lam yalhaqil imama fil ruku. Nah, sekarang waktu surah kalau ini enggak boleh. Kan salat zuhur ya. Kita kan habis Fatihah baca apa? Surah. Kita baca surah misalnya Sabbihisma rabbikal a'la. Makmum nih. Alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddar. Imam sudah ruku, enggak boleh dilanjutin di surah. Karena syaratnya imam harus tumanina bersama imam di sama-sama ruku. Karena bab di makmum masbuk pun dan di ruku baru kita. Nah, enggak boleh tuh buru-buru ruku. Tutup aja. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa. Imam udah Allahu Akbar berhenti. Jangan nyampe fi suhufi Ibrahim Musa, imam udah diri lagi baru selesai itu ya. Kata ulama begitu. Nah, jadi Bapak kalau imam ruku walaupun baru separuh bacanya ruku. Kalau di surah ya beda dengan Fatihah. Fatihah udah dibahas tuh, jangan ditanyakan lagi. Ini kalau di surah, kalau di Fatihah lain konsekuensi hukum. Jadi kudu tahu itu ilmu pengetahuan tentang sholat itu harus. Jadi kualitas ibadah sekali lagi ditentukan dari pengetahuan, bukan berapa sering dan berapa lama. Itulah syarat makmum yang kelima. Kalau nggak ada, kita lanjut nih syarat selanjutnya. Lanjut ya. Syarat selanjutnya jadi makmum. Wa minha syarat ke-6 dari makmum.
ada mutakhalufi an imamin biruknaini fi'liyaini mutawaliyaini tamaini. Syarat jadi makmum selanjutnya nggak boleh takhallufin, ketinggalan, an imami, dari imam, nggak boleh makmum ketinggalan imam, biruknaini, dua rukun, fi'liyaini, dua rukun fi'liyah, bukan rukun kauliyah. Ketinggalan dua rukun fi'liyah mutawaliyain, yang nyambung menyambung. Jadi dua rukunnya berderet. Beda kalau dua rukunnya bisa-bisa. Di rekat pertama satu rukun ketinggalan, di rekat kedua ketinggalan lagi satu rukun. Itu mah nggak apa-apa, sah. Dimaklum, boleh jadi imamnya ekspres dan lain sebagainya. Tapi kalau dua ketinggalan rukun fi'liyah terus menerus, tamah ini, dan dua rukunnya sempurna, tamah sempurna, nggak boleh tuh. Kalau ketinggalan dua rukun terus menerus secara sempurna, batolat sholat. Bila udrin, tanpa uzur, kan ada yang uzur, misalnya orang tua berangkat terlambat, atau misalnya orang pikun, orang budeg. Orang budeg kan nggak dengar imam Allahu Akbar, dia baru sujud. Nah itu kan namanya ada uzur ya, lain nih. Makanya kalau makmum budeg sah. Tapi kalau bisa imam jangan yang budeg. Karena orang budeg itu masuk hukum, walaupun nuansanya candaan, tapi orang budeg itu masuk hukum juga. Di mazhab Syafi'i itu syarat Jumat itu 40 orang. Jadi kalau kurang dari 40 nggak sah Jumatnya. Karena syarat Jumat itu wajib berjamaah. Beda sama zuhur, beda sama asar. Sholat asar sendiri juga sah. Tapi kalau sholat Jumat cuma sendiri nggak sah. Dia wajib jamaah. Dan minimal kata mazhab Syafi'i ini, mazhab lain kayak Mesir 40 orang. Jadi imam plus 39 makmum. Nah 39-nya itu harus sempurna karena syarat khotib itu memperdengarkan ke 39 orang. Jadi kalau ada satu budeg nggak sah Jumatnya bentar. Habis ini ada di sholat Jumat, kan habis jamaah sholat Jumatnya. Makanya budeg. Makanya dalam kehidupan sehari-hari juga ada hukum. Makanya orang budeg juga jangan so akrab. Benar ini? Ya. Assalamualaikum hukumnya apa? Assalamualaikum hukumnya apa? Sunnah. Jawab salam hukumnya apa? Wajib. Kalau kita terlalu akrab sama orang budeg, nanti dia salam dulu kita ya. Kalau orang budeg assalamualaikum misalnya, kan sunnah dia. Assalamualaikum, terus kita wajib kan ya? Waalaikumsalam, Pak Haji. Hah? Itu berarti kan dia nggak dengar. Kita belum gugur kewajiban menjawab salam. Waalaikumsalam. Hah? 100 kali hak, 100 kali kita waalaikumsalam. Benar ini. Makanya orang muda buat pokoknya, pada kalau kita biasa assalamualaikum tadi. Dia sinergis ngebalas kita assalamualaikum juga. Cuman ya konsekuensinya kalau dia kita itu 100 kali hak, 100. Benar ini. Di sholat Jumat dibahas orang muda. Nah, orang muda juga jangan suruh nungguin warung. Di bapak kalau punya saudara budak di warung tuh jangan suruh nungguin warung. Di kampung saya ada yang nungguin warung budak. Makanya beli rokok 2 bungkus. Kata ibu warung karena budak, jangan kencang-kencang. Pelan juga gue dengar berapa liter. Ya, ini orang budak. Makanya orang budak jangan suruh nungguin warung ya. Terus di syarat yang ke-6, nggak boleh ninggalin 2 rukun sempurna terus menerus bila udri. Kalau udur nggak apa-apa. Makmumnya budak misalnya, nggak dengar Allahu Akbar, sampai Allah kan nggak dengar dia tuh. Nah itu udur, nggak batal. Ma'at ta'amudin beserta kesengajaan batal. Wa ilmin dan pengetahuan bitahlimi dengan haramnya. Wa ilam yakuna sekalipun tidak ada keduanya, itu alif tasniah namanya yakuna, makanya dipanjangin tasniah, ada yang guna. Tawila ini 2 yang panjang-panjang. Sekalipun 2 rukun tadi pendek-pendek. Kalau sengaja kita ketinggalan, makanya bapak kalau udah bilang makmuman, berarti kalau imam
imam ruku, imam sujud. Ketinggalan fi'liyah itu gerakan bukan bacaan. Kalau bacaan tidak batal. Nah, ketinggalan 2 rukun bacaan nggak batal karena kan nggak kedengeran bacaan. Apalagi kalau sholat johor. Nah ini yang batal itu kalau 2 rukun fi'liyah. Tapi ketinggalannya sengaja dan tahu akan haramnya ketinggalan. Jadi kalau bapak ketinggalan 2 rukun fi'liyah yang terus menerus secara sempurna batal kalau sengaja dan tahu. Terus dikit lagi. Fa in takhalafa bihima, apabila tertinggal 2 rukun tadi batal sholat ruku sholatnya. 2 rukun fi'liyah ketinggalan batal. Kenapa? Lifuhsil mukhalafah. Karena terjadi tafkus mukhalafah. Bayangin imam udah sujud dia masih diri, kan udah 2 tuh ya. Ruku kan 1, i'tidal kan 1. Nah, sujud kan baru masuk ke 3. Bayangin imam sujud dia baru di. Nah ini batal. Kenapa? Karena terjadi ketimpangan, tafkus mukhalafah. Jadi keserasian antara yang bilang makmuman tadi, imaman, makmuman, berjamaah kan udah hilang. Ngapain lu jamaah? Kecuali uzur ya. Kalau uzur kan seperti sholat sidatul khauf. Imam dan baris saf pertama sujud, yang satu kan begini ya. Nah itu mah lain, makanya itu bila uzri. Itu tafkus mukhalafah tapi yang dibolehkan. Nah kenapa? Karena lifuhsil mukhalafah. Contohnya mana Ustaz? Terus ka'an roka'al imamu, seperti imam ruku. Roka'al berruku, al imamu siapa imam? Wa tadallah, habis ruku beri'tidal. Wa hawa, lalu menyungkur, disujudi untuk sujud. Ai zala min hadil qiyam, artinya turun dari batasan berdiri. Wal makmum qaimun, makmum lagi diri, berarti kan ketinggalan 2 rukun tuh secara sempurna dan terus menerus. Ruku dan i'tidal itu kan terus menerus. Nah, batalah sholat tubuh kalau tahu. Sekarang udah tahu belum? Batal ketinggalan. Makanya bapak lagi baca surah, udah belum kelar pun. Hawa menyungkur. Kenapa? Hawa sendiri. Hawa itu menyungkur. Hawa itu turun. Turun. Ya, artinya turun. Hawa dan turun. Makanya ada hadis Nabi itu. Idza hawa ila firasihi, hadis sahih. Jadi Nabi itu tiap malam kula lailatin, kata Siti Aisyah, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza hawa ila firasihi. Nah, hawa itu menyungkur. Kalau lagi tidur masa menyungkur, mau rebahan. Nah, kalau mau sujud hawa li sujud, menyungkur untuk melakukan sujud, aizala turun min hadil qiyam, daripada batasannya wal maqaim, batalan sholat titik. Wa kharaja bi fi'lain, nah keluar pengecualian dari 2 rukun al qauliyani, 2 rukun qauliyah. Kalau 2 rukun qauliyah kecuali tidak batal. Wal qauliyu wal fi'liyu, dan juga tidak batal ketinggalan 1 rukun fi'liyah, ketinggalan 1 rukun qauliyah gitu. Enggak batal. Yang batal tuh ketinggalan 2 rukun fi'liyah terus menerus dan sempurna. Kalau separuh-separuh enggak. Nah, baik. Wa adamu tahalufi anhu wallahu a'lam. Cukup. Nah, itu syarat yang ke-7. Belum selesai ya. Relasi imam dan makmum belum kelar. Masih ada syarat ke-7. Berapa lagi? Banyak masih banyak. Berarti relasi imam dan makmum enggak sederhana itu ya. Oh, ke-10, ke-9, ke-10. Wah, masih banyak. Masih banyak. Nah, baik. Sebelum saya tutup, tandain Bang. Tandain. Mas Tri tandain. Baris keberapa ini? Biar enggak. Wa ada mutakallufi anhu ma'ahuma. Baris ke-4 dari atas halaman 108. Sebelum saya tutup, ada yang mau didiskusikan masalah tadi atau di luar konteks? Cukup ya? Cukup dah ya. 1. Kita baca Fatihah, kita berdoa. Mudah-mudahan asbab kita mengaji, kita berdoa
Allah turunkan ketetapan baik Amin. buat diri kita dan keluarga. Gara-gara kita ngaji, yang bakal diturunin begini begitu yang nuansanya jelek diganti sama yang nuansanya baik. Gara-gara kita ngaji, gara-gara kita jamaah, gara-gara kita itikaf, karena ketaatan kepada Tuhan itu bisa menghapus ketetapan jelek. Mana dadanya? Yang Allahu wa yasha wa yusbitu wa indahu kubur. Benar. Jadi Allah kan telah menemukan mekanisme nanam jagung 4 bulan tumbuh, nggak besok. Nanam mangga nggak 4 bulan, dia bisa 5 tahun baru panen. Nanamnya sekarang nggak besok panen mangga, tunggu 5 tahun atau 15 tahun. Dosa juga begitu dosa. Di mana waktu umur kita 20 tahun? Pernah lihat ada keluarga hancur sehancur-hancurnya, padahal kaya betul Ustaz, besok pagi hancur. Boleh jadi ada yang berpanen, baru panen, dosanya baru berpanen. Pernah lihat ada orang yang besok nyungsep. Allah tuh udah turun mekanisme sudah turun. Jadi jangan bawa Tuhan. Ma'asobakum min hasanatin fa min Allah. Ma'asobakum min sayyi'atin fa min nafsi. Yang menimpa dirimu dan keluargamu berupa kebaikan itu dari Allah. Yang kalau berbuat kejelekan ya ulah lu. Ya nanam jagung tungguin 4 bulan. Nanam mangga tungguin 15 tahun. Makanya ada dosa yang memanennya 1 dasawarsa. Pas sudah kira-kira umur sekian pecah kayak bisul, hancur sehancur-hancur. Pernah lihat ada orang kaya besok pagi, padahal kaya banget kemarinnya, besok pagi bangkrut kontrak. Boleh jadi ada dosa. Nah, Tuhan juga Maha Rahman. Tuhan kita nggak kejam. Kemarin kan saya bergajulan Ustaz, pas pindah ke sini aja, kenapa Haji Gopur, kenapa akhirnya saya insaf. Apakah dosa masa lalu bisa? Nah, salah satunya ketaatan. Jadi sabarnya kita duduk ngaji Quran, kan pegal ngaji Quran kan ngantuk, ngaji fikih kan, tapi ini bisa jadi penetralisme. Benar, sodako pernah dengar nggak bisa nutup bala? Silaturahim bisa nggak memperpanjang usia? Nah kita berdoa, hanya berdoa. Siapa sih orang yang benar aja? Nabi Muhammad kan kita kan kemarin Allah bakor baca Ustaz. Nah ingat Allah Maha Rahman, Allah bisa hapus itu. Jadi nggak berpanen. Makanya kita timbang bisa berdoa. Mudah-mudahan asbab kita duduk di sini ngaji ilmu agama, jamaah, wirid, zikir, etika. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah turunkan ketetapan baik dan Allah ganti ketetapan buruk yang bakal turun dengan ketetapan baik gara-gara kita ngaji di sini. Ala hari ini dari itu adalah Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh iya. Oh.